Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatifila Putri Febrianti dengan NIM 632401339, Prodi Akuntansi Kampus Kali Abang. Di sini saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, agama, dan budaya. Tujuan dari pendirian bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Meskipun keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan konflik dan disintegrasi. Konflik seringkali muncul dari dua faktor utama. Yang pertama, konflik antar kelompok umat beragama, biasanya disebabkan oleh kepentingan politik yang menyisipkan isu-isu agama. Yang kedua adalah konflik antar kelompok suku, seringkali terjadi karena persaingan atau perebutan kepentingan ekonomi. Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan SARA. Apa sih SARA itu? SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Isu SARA selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia. SARA dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu individual, institusional, dan kultural. Yang pertama, yaitu individual, di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Yang kedua, institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga, kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Yang B, mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan Indonesia. Dalam sejarah, Pancasila menjadi konsensus bagi pendiri bangsa untuk menghadapi perbedaan. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, perbedaan dapat dilihat sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan. Yang C, mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Semua peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini banyak mendapatkan judicial review. Apa sih judicial review ini? Judicial review adalah hak uji materi yang merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Yang D, mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan ciri khas budaya Indonesia, mengutamakan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Musyawarah bertujuan mempererat kerukunan dan kerjasama. Namun, dalam praktiknya, sistem voting sering menggantikan musyawarah yang dapat menimbulkan perpecahan. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengatasi berbagai konflik. Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.